kita akan lihat perubahan menggunakan mirrornya secara horizontal. Kita klik, berubah, yang tadinya kuning sebelah kanan pindah menjadi sebelah kiri, yang hijau juga akan mengikuti. Kita berputar secara kanan kiri atau horizontal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tukang Setting. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tutorial dasar tentang CorelDRAW, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar toolbox yang ada di CorelDRAW sampai dengan tool freehand tool dan juga artistic media tool. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rectangle tool, terus ellipse tool dan polygon tool. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita belajar CorelDRAW pada pertemuan yang keempat ini. Seperti biasa, kita buka dulu CorelDRAW-nya. Ya, setelah masuk kita buka new document. Ya, sebelumnya kita sudah belajar freehand tool, terus artistic media. Sekarang kita akan belajar tentang rectangle tool. Yang mana rectangle tool ini adalah tool yang berfungsi untuk membuat suatu objek dalam bentuk kotak, baik kotak persegi panjang atau persegi bujur sangkar ya. Nah, kita tinggal pilih ini aktif, tinggal klik, drag, terus kita lepas. Nah, kemudian di sini kita ingin merubah ukurannya, ukuran dari kotak ini. Seperti di sini ya, ini ada ukurannya, measurementnya. Ini kita menggunakan ukuran milimeter. Agar lebih mudah, kita rubah menjadi sentimeter. Pakai pick tool, kemudian klik di luar sini. Kemudian kita rubah unitsnya menjadi sentimeter. Nah, yang ini, kotak yang ini adalah lembar kerjanya atau kertasnya. Ini media kertasnya sebagai acuan kita. Ya, kita menggunakan kertasnya A4. Ukuran A4 itu adalah 21 cm dengan tingginya 29,7 cm. Nah, objek kita, rectangle kita, yang kotak kita ini ukurannya adalah 10,4576 cm dikali tingginya 14 cm. Nah, bagaimana kita ingin merubah ukuran ini sesuai dengan kebutuhan kita? Contoh, kita ingin lebarnya menjadi 15 cm. Nah, kita rubah di sini 15. Maka otomatis ini akan berubah menjadi 15. Kemudian tingginya ini 14 ya. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah menjadi persegi 4 bujur sangkar, ini 15 kali 15 sama sisi, berarti 15 kali 15. Ini sama ya. Ini secara otomatis akan berubah. Nah, bagaimana kita ingin memperbesar atau memperkecil objek ini? Kita bisa di drag sini ya, atas pojok. Nah, kita bisa di drag. Nah, kalau seperti ini kan ukurannya kita belum pasti tuh, ngacak ya. Apabila kita menggunakan ini, kita lebih tepat. Nah, misalkan kita di sini ingin merubah menjadi 16 cm. 16. Ini hanya lebarnya saja, tapi tingginya tidak berubah. Nah, bagaimana supaya tingginya juga berubah? Maka kita harus mengaktifkan ikon gembok ini. Kita undo dulu ya. Yang tadinya 12,666 cm supaya sama simetris rasionya, kita aktifkan gembok dulu. Kemudian kita rubah ukurannya dari salah satu, baik yang vertikal atau horizontal, menjadi 16. Nah, ini akan otomatis kita rubah hanya bagian vertikalnya, akan tetapi yang horizontalnya juga akan berubah menjadi 16. Coba kita rubah lagi di sini menjadi 20. Otomatis yang bagian vertikalnya juga panjang tingginya ini menjadi 20 cm. Ini perbedaan apabila kita mengaktifkan ikon gemboknya, lock rasionya ya. Kalau misalkan kita unlock gemboknya ini, rasionya, maka apabila kita ini dirubah menjadi 15, lebarnya tidak akan berubah, akan tetap menjadi 20 cm ya.
Kemudian kita geser ke sini ke ikon yang putaran, ini ada tanda panah mutar. Ini adalah berfungsi untuk memutar objek. Objek akan berputar sesuai dengan berapa derajat kita input di sini. Misalkan kita ingin memutar menjadi 45 derajat. Klik aja, ketik di sini 45 derajat, terus enter. Ini berubah menjadi berputar 45 derajat. Kemudian kita pengen rubah menjadi 75. Ya, rubah menjadi 75 derajat berputarnya. Ini kalau misalkan kita tahu ukuran putarnya, secara langsung kita ketikkan di sini. Kita juga bisa memutar secara bebas dengan klik bagian tengah ini, senternya diklik. Lihat nih titik-titiknya, yang titik-titik hitam ini. Lihat perubahannya, kita klik center, ini berubah. Ikonnya menjadi tanda panah ya. Dan kita bisa memutar baik ke kiri atau ke kanan bebas. Ya. Kita bisa memutarnya bebas, klik 2 kali. Nah, ini otomatis akan berubah nih. Kita perhatikan di sini 295, apabila kita putar lagi berubah 287. Ya, kita kembalikan lagi ya, sampai sini insyaallah mudah dipahami ya. Kita kembalikan ke 0. Kemudian di sini ada mirror secara horizontal dan mirror secara vertikal. Biar kita tahu perubahannya, kita kasih ini ya. Kita duplikat ini, objeknya kita duplikat, kita drag, terus kita lepas pakai klik kanan. Nah, kita kasih warna ini, yang ini kita kasih warna. Oke, terus kita tarik ke atas lagi, drag, terus kita lepas. Ini kita kasih warna merah ya. Kemudian kita bagi 2 juga, yang ini yang kita bagi 2, yang ini kita kasih warna kuning. Kemudian ini kuning ya, ke sini. Nah, kemudian yang ini kita ganti warnanya hijau ya. 4 objek kotak kita grup dulu jadi satu. Kita akan lihat perubahan menggunakan mirrornya secara horizontal. Kita klik, berubah. Yang tadinya kuning sebelah kanan pindah menjadi sebelah kiri. Yang hijau juga akan mengikuti. Kita berputar secara kanan kiri atau horizontal. Kalau misalkan kita secara vertikal, mau berubah ya, atas bawah, ini akan berubah. Kemudian di sini ada outline. Ini untuk ukuran outline. Outline di sini ada warna hitam tuh. Ini outline-nya kita hitam. Ini tebalnya berapa outline-nya, kita rubah misalkan menjadi 5. Nah, kelihatan tuh garis hitamnya besar. Di sini untuk jenis outline-nya, ini jenis outline-nya kan lurus nih, nggak ada putus-putus. Kita bisa dirubah di sini. Tuh menjadi putus-putus. Putus-putusnya banyak variasinya di sini, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan desain kita. Nah, oke, ini adalah ikon group dan ungroup. Ini ungroup ya. Kita rubah satu-satu loh. Kita pisah, ungroup. Kita undo ya. Undo, Ctrl Z. Ini untuk langsung ungroup all, semuanya di ungroup semua. Yes. Nah, langsung. Ya, kita rubah semuanya. Oke. Kemudian di sini ada ikon nih sudut round corner, sudutnya ya. Kita kembalikan dulu ini ke line lurus. Nah, ini akan merubah sudutnya akan merubah. Untuk merubahnya kita harus memilih menggunakan shape tool, tarik ujungnya. Nah, ini rubahnya secara keluar ya, ini out lengkung cara out. Nah, perbedaan kalau misalnya kita pakai inside ya, corner ke dalam, masuk ke dalam lengkungnya. Ini untuk membuat garis lurus. Nah, perubahannya. Oke, sampai ini dipahami insyaallah. Nah, kalau ini kan kita full nih ya, kita lengkung, ini full dua-duanya, semua empat-empatnya, bukan dua-duanya. Mana ini empat-empatnya, 4 sudut ini kan berubah mengikuti secara otomatis. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin ini saja yang melengkung tapi ininya tidak, atau sebelah sini tidak? Nah, di sini kuncinya ada di
lock juga. Nah, editnya ini kita nonaktifkan ya. Terus kita bagian sini dilengkung. Nah, ini masih ikut nih, ini masih ikut semuanya ya, kita masih ikut semuanya ini. Nah, berubahnya kita di sini langsung ketik di sini menjadi misalkan sini 10. Nah, cuma bagian pojok kiri atas 10 terbesar ini kita menjadi 3. Kemudian di sini yang sebelah sini ya, ini bagian pojok bawah misalkan di sini 0, kita isinya 0. Nah, bentuknya tetap lancip ya. Kalau ini tumpul lengkung lancip, ini juga bisa kita rubah. Bagian sini berarti yang buta kita rubah sini, misalkan sini 2. Nah, ini yang cornernya sama dengan yang ini juga tuh perubahannya, ini sama ya. Ini fungsinya di locknya, gemboknya. Oke, sampai di sini insya Allah mudah dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke ellipse tool. Nah, kita buka halaman baru, page-nya. Kita buka ellipse tool. Ellipse tool untuk membuat lingkaran ya. Lingkaran secara bebas. Sama untuk ukurannya juga kita menggunakan pick tool, kita rubah di sini misalkan ukurannya menjadi 16 kali 16. Nah, ini otomatis 16 kali 16 karena di sini icon gemboknya tidak kita aktifkan. Nah, kalau kita aktifkan sama seperti yang rectangle, kita bikin kotak. Ini hampir sama. Ini juga fungsinya sama, ini sama, yang berbeda di sini. Di sini ada garis lingkaran penuh elips ya. Kalau misalnya kita klik ini, dia akan berubah. Ini akan membentuk satu garis di sini. Kemudian kita bisa memutar sudutnya di mana? Pakai ini, pakai shape tool. Kita dirubah. Tuh. Rubahnya pakai shape tool. Ya. Terus yang ketiga pakai ini, kita kan arch, draw arch, berpotong ya. Kita kali sini, ini masuk, kita sini balik lagi, potong. Ini sama ketebalan, sama ini sama juga untuk garisnya, ini hampir sama ketebalannya. Nah, oke, untuk ellipse tool insya Allah mudah dipahami, tinggal kita coba-coba aja ya. Kemudian di sini ada polygon ya, kita bikin page baru lagi, polygon 5, bisa tambahkan 6, bisa 7, bisa 8. Ini bebas ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk merubahnya sini, merubah sudut-sudutnya ini bisa menggunakan shape tool. Terus kita rubah, kita blok, terus kita pilih di sini untuk curve, convert to curve, sehingga bisa kita edit. Nah, tuh bisa kita edit ya, bisa kita edit seperti ini. Ini bagian sebelah sini, sini juga kita tambahkan, kita rubah lagi tuh ya. Ini bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa tambahkan juga 10 ya, sesuai dengan keinginan. Nah, ini kemudian di sini di ellipse tool ini ada beberapa pilihan, di polygon tool ini ada beberapa pilihan, ada star, ada spiral, ada common shape, ada impact tool, ada grabber. Untuk star kita membuat bintang ya, ukurannya sama, kita rubah di sini. Nah, bintangnya di sini ada seperti ini ya, tuh bintang yang langsung. Ini kan bintang kosong, ini bintang yang garis-garis langsung membentuk. Ini garis membentuknya berapa? 9, kita tambahkan tuh, kita tambahkan. Oke, ini triangle-nya 2, triangle-nya 3, 4, 5 ya, tuh ini perbedaannya. Untuk outline sama, ini outline sama, kita rubahnya di sini sama. Kemudian setelah star ada spiral untuk membuat lingkarannya. Tuh, bentuk spiral seperti obat nyamuk ya, meringkar. Ini spiral, ininya sama,
ini berapa ini kan 1 2 3 4 nih garisnya, tambahin, bikin. Nah ini 1 2 3 4 5 6 garis, 6 garis, ini kan 4. Jadi kita bikin dulu, kita ketik berapa di sini, misalkan butuh garisnya 10 dulu, terus pilih spiral. Nah ini untuk ini sama, ketebalan ini sama, semuanya sama, insya Allah mudah dipahami. Kemudian di sini kita lanjut tambahkan, setelah spiral ada common shape. Common shape itu kalau misalkan di Word itu sebagai icon-icon. Di sini ada pilihannya nih. Nah icon kita tambahkan di sini ya. Nah icon dari shape-nya word art kan, kalau di Word itu pakai shape sama shape juga ya. Nah ini banyak pilihannya, kita tinggal ambil sesuai kebutuhannya. Kita tinggal pilih, di sini banyak tuh opsinya. Ini untuk balon, call out ya, call out ya, sebagai misalkan komentar. Nah ini titiknya bisa kita rubah, kita geser posisinya, yang merah ini ya, kita geser tuh call outnya. Kemudian banyak ya, kita tinggal bisa coba-coba bentuk yang kotak ini. Nah ini juga ada bubble ya, percakapan, ini digunakan buat komik biasanya. Ini posisinya kita bisa rubah juga, sini ke sini ya. Oke, kemudian setelah common shape ada impact tool. Nah, impact tool untuk membuat seperti matahari ya. Ini kita tinggal rubah bentuknya, lingkaran tuh, seberapa banyak di sini, berapa persen, 50. Ini bentuknya kita rubah di sini, radial atau paralel, ini radial, melingkar. Kemudian yang terakhir ada grab shape, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat tabel ya. Tuh, membuat tabel. Sebelum kita membuat tabel, tentukan terlebih dahulu berapa kolomnya, berapa barisnya. Di sini misalkan bikin kolomnya ada 8, terus barisnya ada 10, langsung enter, kemudian kita klik sini. Nah ini ada 8 kolom, 10 baris, yang semuanya bisa kita edit ya. Ini adalah kumpulan kotak-kotak ya, grup tuh, satu-satu. Ini misah, misah semua kotaknya. Oke, jangan lupa ya, kita subscribe channel Tukang Setting ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikianlah tutorial kali ini, insya Allah demikianlah tutorial pertemuan yang keempat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya, pertemuan kelima, yang akan membahas tool yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Tukang Setting untuk mendapatkan update dan info terbaru tentang dunia setting desain grafis, baik menggunakan Corel, Photoshop, atau Adobe Illustrator. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.